dari Pendidikan Sosiologi 2018. Dalam video ini, saya akan sedikit saja memaparkan tentang kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi yang diampu oleh Profesor Dr. Dasim Budimansyah, MSI, Siti Komariah, MSI PhD, dan Nindita Pajeria Utami, MPD. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5, setara artinya sejajar, sama tingkatnya, sepadan, dan seimbang. Hal ini dapat kita lihat kesetaraan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana manusia ini memiliki tingkat atau kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya itu. Hal ini bersumber dari pandangan manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Hanya saja, manusia satu dengan yang lainnya dibedakan atas tingkat ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan, kesetaraan sosial adalah gagasan bahwa manusia harus diperlakukan sederajat dalam semua bidang institusional yang mempengaruhi kesempatan hidup mereka, yaitu pendidikan, pekerjaan, konsumsi, akses sosial, relasi rumah tangga, dan sebagainya. Dalam hal ini, menjadi setara tidak berarti bahwa semua orang itu harus sama, dan tidak setara juga bukan berarti itu berbeda. Misalnya, kesetaraan gender tidak berarti antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu sama. Tetapi dengan kesetaraan gender ini tidak ada jenis kelamin yang diuntungkan antara jenis kelamin yang lainnya. Karena dalam kesetaraan ini seharusnya tidak ada keuntungan atau kerugian sosial yang langsung. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya gender dan ras. Karena kesetaraan bagi masyarakat atau warga negara di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak-hak sipilnya tidaklah cukup atau belum cukup. Karena selain hak yang sama, semua orang harus bisa menikmati kesempatan hidup yang secara umum itu sama. Karena ada hubungan antara kesetaraan dan kesamaan, karena orang yang setara akan diperlakukan dengan cara yang sama jika mereka berada di situasi yang sama. Terlebih, kesetaraan itu sendiri berarti kebebasan dari prasangka atau diskriminasi, dan kesetaraan ini menjadi akhir dari eksploitasi sesama manusia. Dalam mencapai kepentingan umum, kesetaraan ini memiliki 5 kategori, diantaranya 1. Kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum yaitu adanya kesamaan di mata hukum, atau dengan kata lain, semua orang berhak mendapatkan kepastian hukum, dan bukan hanya untuk segelintir orang, karena hukum harus diterapkan dengan cara yang tidak memihak. Selain itu, karena warga negara merupakan subjek dari hukum, karena subjek hukum bersifat universal. Yang kedua, kesetaraan politik. Kesetaraan politik ini yaitu kesetaraan dalam menyalurkan pendapat, yang mana setiap orang atau warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesetaraan sosial. Nah, dalam kesetaraan sosial ini lebih mengarah kepada kondisi tidak adanya ancaman dominasi dalam hubungan sosial masyarakat sehari-hari, atau secara singkat, tidak ada kelompok tertentu atau mayoritas yang mendominasi. Yang keempat, kesetaraan ekonomi, yaitu adanya kesetaraan pembangunan, yang mana masyarakat atau warga negara
merasakan pembangunan yang secara merata oleh pemerintah, dan juga dalam pembagian sumber daya dilakukan dengan atau secara adil agar pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi. Dan yang kelima yaitu kesetaraan moral, artinya semua orang memiliki nilai yang sama, sehingga dalam merancang institusi dasar masyarakat itu harus memperlakukan atau memperhatikan kepentingan moral masing-masing anggotanya, yaitu secara merata. Dalam kesetaraan dalam mencapai kepentingan umum atau publik, kesetaraan ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, kesetaraan kesempatan, artinya akses semua posisi sosial harus diatur berdasarkan kriteria universal. Berdasarkan kriteria ini, semua posisi sosial harus terbuka untuk semua orang dengan dasar kepantasan, bukan karena kelahiran maupun latar belakang sosial seseorang. Yang kedua, konsep kesetaraan sejak awal, artinya semua orang memulai dari garis start yang sama. Misalnya dalam sebuah kompetisi dilakukanlah start yang sama dan adil hingga semua peserta berjuang dari nol. Dan yang ketiga yaitu kesetaraan hasil, artinya semua orang dapat menikmati standar hidup atau peluang kehidupan yang sama atau yang setara. Misalnya, warga negara bisa menikmati atau mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, di dalam masyarakat yang memiliki keberagaman ini seperti Indonesia, sikap toleransi harus dikembangkan dan ditanamkan oleh setiap individu. Selain itu, setiap warga negara memberlakukan prinsip-prinsip kesetaraan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, serta dapat menempati jabatan atau kedudukan yang sama dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kesetaraan itu merupakan kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Terlebih, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan hidup yang secara umum itu sama. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi orang lain untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, prinsip kesetaraan sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Jadi dengan demikian, secara yuridis maupun politis, semua warga negara atau masyarakat memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintah, ekonomi, dan sosial. Nah, jadi kesetaraan ini di Indonesia sudah berjalan dan sudah dilindungi oleh hukumnya. Maka materi kesetaraan ini kita cukupkan sampai di sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.